dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi alladhi sabbahatil kainati bihamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anatil wujuhu li'azamati wa majdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh intazamat ibadatu fi hayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa hadzal munkarati wal ma'asi. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق من يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, termasuklah salat Jumat yang kita laksanakan pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia dan pada bulan yang mulia. Semoga dengan kemuliaan yang berganda kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat biiring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Dan hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah dan mencari, berusahalah untuk mendapatkan jalan ketakwaan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Dan sekaligus kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangannya. Karena dengan takwalah insya-Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia, terlebih lagi di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki tahun baru Islam dan masih dalam tahap awal di pertengahan bulan Muharram. Di hari ini persisnya hari ke-14 bulan Muharram. Jadi kita masih berada di awal tahun. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, kita masih meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Dan nikmat Islam, kita masih dituntun dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Dan juga nikmat ihsan, kita tidak bisa untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala, karena Ia senantiasa mengawasi perbuatan kita dimanapun kita berada. Dan satu lagi, nikmat kesempatan, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih merasakan kehidupan ini, dipertemukan kita pada tahun yang dalam perubahan Islam 1444 Hijriah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering membaca surah Yasin. Apa kata Allah dalam surah Yasin ayat 68? Wa man nu'ammirhu nakishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang-orang yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan keadaannya. Kenapa mereka tidak menggunakan akal? Ma'asyiral muslimin, Allah berkata demikian
kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula. Dahulu kita tidak ada. Tidak lama lagi kita akan menjadi tiada. Wujud kita bukan wujud hakiki. Kita adalah adam, ketiadaan. Asalnya tidak ada. Dan insya Allah kita akan kembali menjadi tiada. Dahulu kita dilahirkan masih bayi. Kita tidak bisa berbicara. Kita tumbuh menjadi anak-anak dan kita mengerti percakapan, perbuatan, langkah, kekuatan, inisiatif. Allah beri kepada kita sampailah kita remaja. Remaja menjadi dewasa. Tatkala dewasa, rasanya itulah saat-saat yang paling prima. Tapi ingat, seiring waktu berjalan, perubahan semakin jauh. Usia semakin senja. Yang dulunya kita kuat menjadi lemah. Penglihatan kita begitu jelas semakin kabur. Pendengaran kita semakin mengalami perubahan. Kekuatan tubuh kita semakin terbatas. Itu ada tanda-tanda bahwasanya kita mengalami perubahan dan tidak lama lagi kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, di mana Allah menyatakan Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah lah yang menciptakan kalian yang asal kalian lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ia jadikan kalian dari lemah menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian dari kuat Allah kembalikan menjadi lemah dan tumbuhlah rambut putih pada rambut kita. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia berkuasa lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat Jumat ini, boleh kita pulang ke rumah masing-masing. Kita bercermin, sudah adakah rambut putih pada kepala kita? Kita melihat, kalau sudah ada, maka renungkanlah, sisa umur kita tidak lama lagi. Tapi ingat masyaallah muslimin, kalaulah kita bercermin, belum ada tumbuh rambut yang putih, pun tidak menutup kemungkinan tidak sedikit orang-orang yang kembali kepada Allah dalam usia yang belum senja. Maka kematian adalah urusan Allah. Maka tatkala umur kita bertambah, angkanya bertambah, tapi hakikatnya kehidupan kita semakin berkurang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu fasyarallahu amalakum, beramallah, Allah akan lihat amal kita. Jadikan sisa umur kita berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun tidak akan bisa menghargai kehidupan ini kecuali orang-orang yang sudah berada di alam barzakh dan ia berkata kepada Allah, Rabbana sami'na farji'na na'mal salihan. Hai Tuhan, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin berbuat amal saleh. Begitulah orang-orang yang berada di alam barzakh. Mereka ingin kembali ke dunia, ingin memperbanyak amal. Mas sebelum saat itu datang, mari kita beramal sisa umur kita. Semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping beramal, sebaik-baiknya lantunkan doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sunni mengeluarkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada yaqul Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa ja'al khaira amali khawatimah wa ja'al khaira ayyami yawmal liqa'ik. Apa kata Nabi? Ya Allah, jadikan akhir hidupku akhir yang baik, akhir umurku akhir yang baik, dan jadikanlah akhir amalku amal yang baik, dan jadikanlah sebaik-baik hari tatkala bertemu dengan Engkau ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mintalah kepada Allah agar kita bisa berbuat kebaikan pada sisa umur kita, dan jangan sepelekan kebaikan sekalipun kecil. Kalau niat yang ikhlas insyaallah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi kedatangan dua orang tamu ke rumah beliau, didampingi oleh istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Tamu itu ada urusan agama, bertanya dengan Nabi, dan Nabi berkata kepada istrinya, ya Aisyah, masih ada tamu di rumah kita ini, adakah sesuatu yang bisa kita suguhkan?
Tidak ada ya Rasulullah kecuali satu biji kurma. Kata Nabi, ambilkan. Maka masuklah Aisyah radhiyallahu anha yang mengambil satu biji kurma dan Nabi bagi menjadi dua bagian dan Rasulullah berikan kepada kedua tamu. Selesai urusan tamu pulang, Aisyah berkata, ya Rasulullah, malu rasanya kita bersedekah dengan satu biji buah kurma dibagi menjadi dua untuk tamu kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar wala bisyiqqin tamrah. Kata Nabi, takutlah kalian, bentengi diri kalian daripada api neraka, walaupun dari satu buah biji kurma dibagi menjadi dua untuk tamu kita. Itulah Nabi menganjurkan kepada kita, jangan memandang amal sekecil apapun amal, kalau ikhlas insya Allah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih terbentang kebaikan-kebaikan yang bisa kita buat selama umur kita. Itulah makna hadis Nabi SAW, ucapan doanya Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi minta, ya Allah, jadikan sebaik-baik amalku pada akhirnya. Amal yang terbaik tatkala kita tidak meninggalkan kewajiban kita, bahkan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun situasinya, masyaallah muslimin, jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Kita selalu melantunkan suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, mustaqim, jalan istiqamah. Apapun keadaannya, waktu kita sehat kita salat, waktu kita sakit kita salat, dan Allah Tuhan kita. Tatkala rezeki kita sempit, tetap kita ibadah kepada Allah dan Allah Tuhan kita. Tatkala rezeki kita lapang, kita bersyukur kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, dan Allah tetap Tuhan kita. Jangan goyah apapun yang terjadi. Inilah orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, ya tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berturunan malaikat kepada orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat membisikkan di hati orang tersebut, janganlah kau takut, jangan kau gentar, bergembiralah, surga ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir doa Nabi, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari tatkala aku berjumpa dengan engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah. Kita pasti berjumpa dengan Allah. Kapan? Tatkala datangnya sakaratul maut. Kematian datang tidak bisa dihindari. Orang-orang yang kafir sekalipun akan berkata Allah hak, Muhammad hak. Terlebih lagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kematian terkala datang kecuali amal ibadah dan i'tikad keyakinan kepada Allah yang tak goyah. Dan dijanjikan oleh Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertemuan yang sangat indah. Kematian datang, kita mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi perjumpaan yang kedua setelah itu, setelah penghisaban di yaumil qiyamah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah masuk surganya Allah, kita pasti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, wajah-wajah di surga nanti bergembira ria, berseri-seri karena melihat kepada Tuhannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amal kebaikan pada seumur kita dan menjadikan kita istiqamah jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah Allah takdirkan kita untuk kembali kepadanya, mudah-mudahan dimatikan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal mu'minin al ahya minhum wal mayyitin innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالخلق والإيجاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولبقية الصحابة القرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أن تذل الشرك والمشركين بقوتك وقدرتك يا قوي يا متين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تحصنا بالعزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واحجبنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.